Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Dan juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti. Berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan.
Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah, bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim, karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ, dari rekrutmen, promosi, mutasi sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan, sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.